Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua sehat ya. Ya kita basa-basi dulu ya. Kita akan membahas tentang aliran Mu'tazilah. Nah, kita refresh bentar terkait dengan aliran atau paham sebelumnya yang sudah kita pelajari yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Kamu cenderung ke Jabariyah atau ke Qadariyah? Ya lebih banyak. Ya lebih banyak ke mana? Ya maksudnya cenderung itu kan tengah-tengahnya kan ini ya Ahlussunnah Ahlussunnah Jamaah. Kalau saya sarankan kamu dominannya harusnya ke Qadariyah gitu. Kenapa? Supaya maju, ya. Supaya kamu itu serius dalam berikhtiar. Ini tadi sudah serius ya. Iya, kelihatannya udah serius masuk kelas jam 8, berarti udah serius. Tapi ketika masuk di kelas jam 8, dosennya belum datang, terus ngobrol saja. Ngobrolnya nggak ada ilmunya, nah itu belum serius, mau belajar. Oh iya, berarti itu udah betul-betul ya. Eh? Oh, bagus, bagus. Semester berapa ini? Hmm. Kamu barusan mulai serius? Ya, kalau kalau seriusnya baru semester 6 ini kan terlambat. Wong yang lain itu udah berlari, kamu masih eh, ya masih merangkak gitu. Jadi waktu kita waktu waktu emas itu waktu kalian ini. Cuma waktu kalian ini memang juga waktu yang sedang manis-manisnya gitu. Ya, ya Amalia ya. Oh enggak Pak, enggak manis belas ya Pak. Manis-manisnya gimana? Ya banyak banyak event, banyak momentum yang membuat mahasiswa itu bisa senang-senang, bisa hura-hura begitu, melupakan masa depan, melupakan eh, cita-cita untuk sukses, untuk berhasil. Tapi kalau saya melihat kalian, itu saya merasa memang kalian sudah punya komitmen tinggi. Tapi apa ya, luarannya, outcome-nya itu belum banyak terlihat. Outcome-nya apa? Luarannya apa? Ikhtiar sudah begitu luar biasa. Belajarnya sudah sungguh-sungguh. Diskusinya sudah luar biasa. Tapi outcome-nya apa? Apakah outcome-nya itu hanya berupa KHM? Output outputnya apakah KHS saja? Kalian berjibaku selama ini itu luarannya apa? Tidak hanya ini, Pak. Tidak hanya KHS, Pak. Terus apa? Mestinya ada prestasi. Nah, begitu. Loh, Pak, kita ini bukan orang yang suka ria, Pak. Memamerkan keunggulan.
Jadi kalau ada lomba-lomba kita nggak ikut, Pak. Itu kalau kita ikut kan menunjukkan kita itu bisa gitu. Kita jadinya ria, Pak, kalau begitu. Apa itu? Prinsip kalian begitu ya? Ya, kalau itu ya nggak apa-apa sih. Asal memang betul-betul punya keberhasilan-keberhasilan yang kita harapkan. Jadi kalian betul-betul punya kontribusi untuk memajukan ya peradaban Islam, peradaban Indonesia, memajukan keluarga, memajukan diri sendiri begitu. Nah, ikhtiarnya sekarang ini yang harus kuat. Belajarnya, membacanya itu harus banyak. Ya, belajar sekarang murah. Kalau dulu zaman saya kuliah belajar itu mahal karena harus beli buku. Kalau nggak punya uang harus ke perpus mulai pagi misalnya sampai malam. Sekarang jarang perpus yang buka malam karena nggak ada pengunjungnya. Mengapa nggak banyak pengunjung ke perpustakaan sekarang? Karena merasa sudah punya pustaka. Pustakanya apa? Pustakanya ya internet. Kalau membuka buku di internet bagus, artikel bagus. Tapi kalau yang dibuka itu berita-berita yang hoax, nah ini kepala kita ini nanti jadi rusak. Otak kita jadi nggak pas. Gitu. Oke, jadi ikhtiar harus kita maksimalkan. Kita yakin hasil tidak mengkhianati proses. Begitu ya? Yang benar yang mana? Proses tidak mengkhianati hasil atau hasil tidak mengkhianati proses? Dua-duanya benar ya? Nah, saya milih hasil tidak akan mengkhianati proses. Jadi hasil yang akan kita peroleh itu akan bagus sebagaimana proses bagus yang sudah kita tempuh. Nah, begitu. Nah, ini cara pandang Qadariyah ini, cara pandang Qadariyah. Kalau kamu mengatakan hasil tidak akan mengkhianati proses, itu cara pandang Qadariyah gitu. Kamu nggak sadar ya kalau motif seperti itu Qadariyah. Kan itu kayak sudah memastikan bahwasanya hasil yang kita capai itu betul-betul karena ikhtiar kita, karena usaha kita. Nggak ada yang lain yang menentukan. Sementara dalam akidah Jabariyah mengatakan, loh, ikhtiar itu nggak berpengaruh apa-apa. Usaha kita itu nggak punya pengaruh apa-apa. Yang berpengaruh itu adalah kuasa Allah, kehendak Allah gitu. Ya, begitu ya. Tetapi menurut saya paham Qadariyah, paham Jabariyah ini tidak sampai kepada level sesat. Kalau misalnya kamu dalam bidang ini ya, dalam kaitan tentang free will and predestination, Jabariyah dan Qadariyah, itu ambil salah satunya, ambil Qadariyahnya misalnya. Itu tidak, menurut saya loh ya, tidak sampai kepada eh, penyimpangan akidah. Ya sekali lagi prinsip rukun iman yang 6 itu kan tetap menjadi pegangan. Walaupun pada akhirnya ya setelah ikhtiar dan setelah hasil kita peroleh, kita capai, semua kita kembalikan itu sudah takdir Allah. Nah, terkait itu memang ada yang ingin apa ya, yang berpandangan bahwasanya rukun rukun iman itu 5 saja. Rukun iman 5 saja, berarti nggak memasukkan
Iya, nggak memasukkan takdir, nggak memasukkan al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ada yang berpandangan seperti itu. Di Indonesia dikenal dengan GBHN. GBHN itu apa? Guru besar Harun Nasution. Namanya Harun Nasution. Tapi dia seorang guru besar. Sehingga disingkat GBHN. Loh kenapa? Biang permasalahan umat Islam tidak maju-maju itu ya karena selalu mengatakan sudah takdir, sudah takdir, sudah takdir. Akhirnya nggak ada niat untuk berikhtiar. Loh, ada yang mengusulkan seperti itu, ada yang berpandangan seperti itu. Tetapi memang tidak hanya Harun Nasution. Saya pernah baca, nanti silakan telusuri ya, silakan ditelusuri. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tahu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Itu muridnya Ibnu Taimiyah yang punya kitab Ar-Ruh kalau nggak salah itu. Nah, itu silakan nanti dicari. Itu lebih dulu menyatakan bahwasanya takdir itu barangkali tidak menjadi bagian dari rukun iman. Iman terhadap qadha dan qadar Allah. Nah, gitu. Nah, betapa umat Islam terbelakang demikian rupa sampai-sampai kemudian bagian umat Islam, bagian ulama, bagian ilmuwan Muslim itu mencari apa ya akar masalahnya, dan itu mereka menemukan salah satunya dari ajaran tentang takdir. Oke, jadi ajaran tentang takdir ini nanti juga menjadi bagian dari paham yang dimiliki oleh aliran Mu'tazilah. Sebelum saya lanjut aliran Mu'tazilah, kamu ada tanggapan? Pak sudah kebablasan Pak kalau sudah tidak percaya qadha dan qadar. Nah, begitu kamu boleh. Sebagian besar umat Islam memandang demikian ya karena sudah clear jelas hadisnya begitu. Al imanu antuk minabillahi wa malaikatihi dan terakhir bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan kita semua memang mengalami takdir itu, mendapatkan sesuatu yang tidak disangka-sangka banyak. Mendapatkan atau mengalami sesuatu yang kita tidak upayakan. Kamu sehari ini tadi belum ketemu orang asing? Belum ya? Eh, di dalam, di jalan. Nah, itu ketemu orang asing itu kamu rancang nggak? Enggak. Nah, kok bisa ketemu? Nah, itu namanya takdir, tidak diikhtiarkan. Yang sering saya contohkan kan, kenapa saya lahir pada tahun itu gitu. Kenapa saya tidak lahir pada tahun kalian-kalian lahir gitu. Kok seandainya lahirnya pada tahun-tahun kalian lahir kan mungkin satu kelas sama kalian gitu. Nggak terbayang kan kalau kamu satu kelas dengan saya. Ya, nah itu takdir. Eh, Tapi kalau kamu sudah usaha milih-milih yang lain-lain terus akhirnya, nah itu takdir. Tapi ya ada, kok kayaknya menyesal gitu. Enggak ya, harus ikhlas ya.
Dengan takdir Allah itu ya, dengan takdir Allah itu harus ikhlas. Nah, begitu. Jadi ada ada hikmah ya, ketemu soalnya mau sore ketemu aku ketemu hikmah. Saya tadi ketemu ketemu hikmah, namanya Hikmah Muhaimin. Nama orang. Oke, kita mulai aliran Mu'tazilah. Oke, aliran Mu'tazilah itu mulanya ya, mulanya itu ada peristiwa salah satu murid dari tokoh besar di Basroh, makanya sebutannya Hasan Al-Basri karena dia identik dengan kota Basroh di Mesir ya, Mesir ya. Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu terkenal sebagai ulama besar ya, ulama besar era tabi'in atau tabi'in. Jadi beliau sering mengajar masjid, di Masjidil Haram, dan banyak pengikut-pengikutnya, banyak murid-muridnya. Nah, pada suatu ketika salah satu muridnya namanya Wasil bin Atok itu berbeda pendapat dengan gurunya yang bernama Hasan Al-Basri ya. Jadi Wasil bin Atok merasa bahwasanya pandangan dari gurunya itu salah. Pandangan dari gurunya yang bernama Hasan Al-Basri ini pandangan yang bagaimana yang dianggap salah? Ada yang tahu? Yang dimaksud dengan pandangan yang salah itu adalah pandangan yang menyatakan bahwa orang yang berdosa besar itu nanti masuk neraka. Wasil bin Atok tidak menerima itu. Nah, itu sebetulnya sudah pernah dibahas. Ada kelompok Khawarij yang menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir, otomatis masuk neraka. Murji'ah enggak, pelaku dosa besar tetap mukmin. Jadi eh, tidak harus masuk neraka. Nanti pada akhirnya setelah ada Mu'tazilah, itu ada Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian menyatakan orang yang berdosa besar itu fasik, bukan kafir tapi fasik, mukmin tapi fasik. Pernyataan seperti ini yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri yang nanti juga menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu kemudian dibantah oleh Wasil bin Atok. Wasil bin Atok menyatakan di forum itu bahwasanya yang benar orang yang berdosa besar tidak mukmin, tidak kafir, tetapi berada di antara dua tempat. Jadi nanti dia akan mendapatkan balasan di akhirat, tidak di surga, juga tidak di neraka. Di suatu tempat yang namanya Al-Manzilah Bainal Manzilatain. Jadi ya gak panas, gak dingin. Apa itu? Tengah-tengah itu. Jadi mulanya Wasil bin Atok ya pengikut Hasan Al-Basri, tetapi kemudian beliau
membantah pandangan dari Hasan Al-Basri sehingga kemudian dia dianggap keluar dari kelompoknya Hasan Al-Basri. Maka kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, "I'tazala anna wasil." I'tazala telah keluar dari kita, dari kelompok kita. Siapa? Wasil. Nah, dari kata i'tazala inilah akhirnya menjadi sebutan bagi Wasil dan para pengikutnya. I'tazala ketika jadi fa'il menjadi Mu'tazila. Jadi kelompok Mu'tazila itu sebutan dari orang-orang yang dipimpin Atok keluar Wasil bin Atok ya, keluar dari barisan atau dari pengajiannya Hasan Al-Basri. Jadi faham yang pertama yang keluar dari Wasil bin Atok ya faham al-manzilah bainal manzilatain. Seingat saya memang ada ayat Al-Qur'an yang digunakan untuk apa ya, memberi dasar terkait dengan ajaran al-manzilah bainal manzilatain. Oke, jadi pertama secara etimologi memang Mu'tazilah itu berasal dari kata iktazala atau memisahkan diri atau menjauhkan diri. Dan orang-orang yang memisahkan diri atau menjauhkan diri itu disebut sebagai Mu'tazilah. Tapi konteksnya adalah ketika Wasil bin Atok memisahkan diri dari kelompoknya Hasan Al-Basri. Ciri utama karakteristik dari Mu'tazilah yaitu memprioritaskan akal. Menurut Mu'tazilah, akal itu lebih tinggi kedudukannya daripada wahyu. Menurut kamu, salah nggak ini? Wahyu. Ya tentu Al-Quran. Al-Quran itu makhluk. Nah gitu, kata Mu'tazilah. Bener nggak Al-Quran itu makhluk? Bener ya? Nah kalau begitu kenapa kamu nggak setuju dengan pandangan Mu'tazilah? Al-Quran itu diciptakan, benar kan ya? Pan, Al-Quran itu diciptakan. Ya, Al-Quran diciptakan, benar? Wah, ini kalian sudah menyimpang ini akidahnya. Kalian itu sudah menyimpang ini akidahnya ini. Kok menyatakan Al-Quran itu diciptakan? Berarti Al-Quran itu makhluk. Kamu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Wah, ini tadi sudah mengiyakan tadi itu. Dalam akidah Ahlussunnah, Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu sifat Allah. Sifat Allah itu qadim. Qadimnya sifat itu sebagaimana qadimnya zat. Sifat Allah itu melekat pada zat Allah. Zat Allah sejak zaman azali ya sudah ada dengan sifat-sifatnya itu. Termasuk sifat kalamnya itu. Al-Quran itu otomatis sudah ada sejak zaman azali. Hanya saja diturunkannya itu pada masa Nabi Muhammad. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kamu ditanya, Al-Quran itu ciptaan Allah kan? Ya, itu sudah menyimpang itu. Dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Saira, Her, kamu ini ya, memperhatikan ya? Oke. Soalnya nggak kelihatan. Tertutupi sama putih.
Apa implikasinya coba? Implikasinya ketika Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Berarti Al-Quran itu makhluk Allah. Berarti sama-sama makhluk, lebih dulu mana diciptakan Al-Quran dengan akal? Menurut Mu'tazilah lebih dulu diciptakan akal. Akal sejak sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Sementara Al-Quran baru ada sejak Nabi Muhammad. Mestinya yang diutamakan, yang diprioritaskan, yang menjadi dasar tertinggi dalam mengambil sebuah hukum itu Al-Quran, akal. Apa begitu? Itu pandangan Mu'tazilah. Apa begitu? Iya, jadi termasuk itu nanti pada pandangan-pandangan yang lain Mu'tazilah menyatakan Allah tidak memiliki sifat-sifat seperti itu. Jadi dia menolak dengan pensifatan terhadap Allah. Jadi menurut Mu'tazilah ketika terjadi kontradiktif antara Al-Quran dengan akal, maka menurut Mu'tazilah yang harus dimenangkan adalah akal. Kalau kamu kan nggak berani, ini koyo Al-Quran ini nggak pas ini. Nah, nggak berani kan kamu meninggalkan Al-Quran walaupun tidak pas itu. Kok sepertinya logika kita itu nggak bisa menerima gitu. Misalnya begitu ya. Tetapi pada umumnya umat Islam termasuk Ahlussunnah wal Jamaah ya menerima apa adanya, apa isi Al-Quran, karena itu bukan makhluk, karena itu kalamullah, sifat Allah. Sementara kalau Mu'tazilah, jika ada pertentangan seperti itu, maka yang dimenangkan adalah akal. Jadi ya dalam kasus-kasus tertentu mungkin akhirnya Mu'tazilah meninggalkan Al-Quran lebih mendahulukan menggunakan akalnya, menggunakan rasionalnya. Jadi makanya kemudian Mu'tazilah itu dikenal dengan mazhab rasional dalam Islam. Tetapi memang Mu'tazilah juga dianggap berjasa terhadap Islam. Jasanya apa? Jasanya adalah Islam dapat menjawab serangan-serangan yang menggunakan pemikiran rasional, logika Yunani, filsafat Yunani. Jadi pada zaman abad kedua Hijriah itu serangan terhadap Islam yang menggunakan logika Yunani, yang menggunakan filsafat rasionalisme itu banyak sekali, termasuk dari kelompok Yahudi. Sehingga kemudian nah gitu, membutuhkan logika-logika yang dibangun oleh Mu'tazilah. Sampai-sampai kemudian sampai-sampai kemudian Mu'tazilah itu dijadikan sebagai dasar negara. Pada zaman siapa itu? Kalian tahu belum? Saya lupa pada zaman siapa, tetapi pada masa kerajaan Bani Umayyah. Khalifahnya siapa?
sebelum al-mutawakkil. Kalau nggak salah al-mu'tasim. Kalau al-mutawakkil itu justru sebaliknya. Al-mutawakkil itu justru nanti mengganti Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan Asy'ariyah. Oke, selanjutnya doktrin yang terkenal dari Mu'tazilah itu disebut dengan usulul khamsah. Ada yang menyebut mabadiul khamsah. Lima prinsip yang lima. Lima prinsip yang lima itu apa saja? Yang pertama adalah at-tauhid. Ya, sudah tahu ya, at-tauhid. Terus yang kedua apa, Mbak? Al-adl. Yang ketiga, al-wa'du wal wa'id. Yang keempat, al-manzilah bainal manzilatain. Dan yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Itu lima prinsip atau usulul khamsahnya Mu'tazilah. Menurut pandangan menurut pandangan dari Mu'tazilah, Allah itu esa. Karena itu tidak layak kemudian Allah itu diberikan sifat-sifat yang seakan terpisah dari zatnya. Nah, termasuk kayak Al-Quran itu kan kayak jadinya terpisah begitu dari zatnya. Jadi Mu'tazilah tidak setuju dengan pandangan bahwa Allah itu memiliki sifat. Yang kedua, prinsip al-adl. Allah itu maha adil. Prinsip ini berimplikasi kepada pandangan bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Janji Allah itu apa? Janji Allah itu antara lain Allah akan memasukkan ke surga orang-orang yang banyak berbuat baik dan memiliki pahala yang banyak. Allah akan memasukkan neraka orang-orang kafir, orang-orang yang penuh dosa. Itu janji Allah. Jika Allah adil, maka Allah akan menepati janji tersebut. Jadi tidak akan ada orang itu banyak dosanya kok masuk surga, itu nggak akan ada. Karena janji Allah akan betul-betul direalisasikan. Itulah yang dinamakan dengan keadilan. Jadi kalaupun Allah itu mampu, nah gitu. Allah mampu nggak memasukkan orang jahat, orang kafir ke surga? Mampu. Tapi Allah tidak akan menggunakan kemampuannya itu untuk melawan keadilannya. Nah, jadi Allah itu adil jika menghukum orang yang salah dan memberi ganjaran orang yang benar, orang yang berbuat baik. Sebaliknya, Allah itu akan dolim jika melakukan hal sebaliknya. Memberi ganjaran orang yang berdosa
menyiksa orang yang berbuat baik, beriman. Orang yang beriman dan beramal soleh kok disiksa di neraka, itu berarti dolim. Kamu kan orang beriman dan beramal soleh kan ini. Kok disiksa di neraka? Adil nggak? Menurut Mu'tazilah nggak adil. Logika manusia juga mengatakan nggak adil. Orang nggak bersalah kok dipenjara. Adil nggak? Sementara orang yang bersalah dilepaskan. Ayo coba. Karena itu kemudian dalam prinsip yang nomor 2 dari usulul khamsahnya Mu'tazilah, Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah itu akan berbuat adil, termasuk dalam memberikan balasan nanti ketika di hari akhir. Jadi ketika di hari akhir Allah tidak akan menghukum orang yang beriman dan beramal soleh, justru sebaliknya Allah akan menghukum orang kafir, orang yang berdosa. Nah, itu keyakinannya Mu'tazilah. Tapi keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah enggak begitu. Allah tidak terikat dengan keadilan-keadilan seperti itu. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun. Nah, termasuk memasukkan orang beriman ke neraka, memasukkan orang kafir ke surga, itu Allah itu kuasa. Allah Qadir. Allah Qadir. Allah Maha Kuasa. Qadirun. Yang ketiga, saya keliru penjelasannya ya. Adil itu lebih condong kepada free will and predestination, Jabariyah dan Qadariyah. Yang tadi saya jelaskan itu terkait al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Nah, yang terkait dengan al-adlu itu adalah terkait free will and predestination. Menurut Mu'tazilah tidak adil kalau Allah menyiksa seseorang yang berbuat jahat sementara perbuatan jahatnya itu bukan dia yang menghendaki. Bukan orang tersebut yang menghendaki. Karena itu sejalan dengan pandangan Mu'tazilah yang Qadariyah. Jadi Mu'tazilah itu pahamnya juga Qadariyah. Artinya apa Qadariyah? Mu'tazilah juga menganggap bahwasanya yang kuasa untuk menentukan pilihan itu manusia itu sendiri. Kalau Jabariyah yang menentukan pilihan kita itu diri kita sendiri, manusia itu sendiri. Tidak adil menurut Mu'tazilah kalau perbuatan buruk itu yang menghendaki Allah, tapi yang disiksa adalah manusia. Paham ya? Ini rasional. Kita mungkin kalau nggak menganggap Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, ya mungkin akan menganggap benar Mu'tazilah. Jadi faham al-adlu itu untuk membackup paham qadariyahnya Mu'tazilah.
Revan, paham ya? Kalau belum paham saya jelaskan kembali. Menurut paham Mu'tazilah, menurut paham Mu'tazilah dan Qadariyah, perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita, itu yang menentukan itu kita sendiri atau Allah? Menurut Mu'tazilah, kita sendiri, manusia. Kalau menurut Murji'ah, sorry, ya, Murji'ah dan Jabariyah. Murji'ah itu juga pahamnya Jabariyah. Jabariyah berpandangan bahwasanya perbuatan kita, apa yang menimpa kita, itu bukan kita yang memilih, tetapi Allah. Kita itu majbur, kita itu dipaksa oleh Allah. Kita kita ke kanan, ke kiri, itu Allah yang menghendaki. Ikhtiar kita itu nggak ada gunanya, karena itu semua ditentukan oleh Allah. Jadi semua hal itu sudah tertulis sejak zaman azali. Termasuk kamu lahir tahun berapa, terus kemudian meninggal tahun berapa, itu sudah ditulis. Nah, begitu. Rinci betul. Nah, gitu. Keyakinannya begitu. Jadi berarti sudah ditentukan oleh Allah kan. Tapi bagi Mu'tazilah yang pahamnya juga Qadariyah, nggak begitu. Perbuatan kita baik buruk itu manusia sendiri yang menentukan. Allah tidak ikut campur. Karena apa? Karena Allah itu adil. Justru Allah itu nggak adil. Kalau kemudian memaksa kita untuk berbuat misalnya ya buruk, sementara nanti sanksinya diberikan kepada manusia. Yang masuk neraka siapa? Manusia. Tapi perbuatan buruknya yang menentukan siapa? Allah. Nah itu kan nggak adil. Jadi nggak seperti itu yang benar menurut Mu'tazilah. Allah itu adil sehingga kemudian tidak ikut-ikut dalam perbuatan manusia. Yang menentukan perbuatan manusia, ya manusia itu sendiri. Nggak bingung ya? Nggak ya? Oke, kalau nggak bingung berarti bagus. Soalnya saya tadi ada ada miss-missnya gitu. Nah, itu paham al-adlu. Paham yang ketiga, al-wa'du wal-wa'id tadi itu sudah saya jelaskan sebagaimana yang tadi ketika saya mau menjelaskan yang poin 2. Jadi di sini al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Allah pasti menepati janjinya menghukum orang berdosa dan memberi balasan surga kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Oke, lanjut. Faham yang keempat yaitu al-manzilah bainal manzilatain. Posisi di antara dua posisi. Jadi menurut faham Mu'tazilah, orang yang berdosa besar, pelaku dosa besar, tidak bisa disebut mukmin, juga tidak bisa disebut kafir. Sebutannya sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah fasik. Tetapi nanti ketika di akhirat, balasannya apa orang ini? Tidak di surga, tidak di neraka, tetapi di tempat di antara dua tempat. Jadi nanti menurut Mu'tazilah itu ada ruang yang tersendiri gitu di antara surga dan neraka. Kayak lucu ya, tapi ya mungkin ada dasarnya di Al-Quran. Saya pernah mendapati salah satu ayat itu yang katanya digunakan untuk melegitimasi pandangan al-manzilah bainal manzilah. Apalagi tokoh-tokoh aliran ini mereka juga sebetulnya
ilmu agamanya luar biasa. Jadi ya tentu tidak ini. Gimana itu? Al-manzilah bin ya, terus? Oh, gitu. Menyampaikan dasarnya enggak? Oh ya. Yang kelima dari usulul khamsanya Mu'tazilah yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi menurut Mu'tazilah kita umat Islam itu punya kewajiban untuk mengajak berbuat baik dan mencegah berbagai macam kemungkaran. Karena itu perlu instrumen. Instrumennya apa? Negara. Dan akhirnya Mu'tazilah dijadikan ideologi negara. Nah, ketika Mu'tazilah didukung oleh negara, Mu'tazilah juga melakukan berbagai macam interogasi kepada para ulama dan kelompok yang menentang Mu'tazilah. Mereka juga akan kena hukuman di penjara misalnya ketika mereka memiliki pandangan yang bertentangan dengan Mu'tazilah. Salah satu yang terkenal yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini dipenjara karena berpandangan yang berbeda dengan pandangannya Mu'tazilah. Apa itu? Terkait dengan pandangan Al-Quran itu makhluk atau ghairu makhluk. Keyakinan Ibnu Hambal, Al-Quran itu ghairu makhluk. Al-Quran itu sifat Allah. Al-Quran itu kalamullah. Dia bukan makhluk. Dia tidak terpisah dengan zat Allah. Tetapi diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk. Itu ya pada tahun-tahun Nabi Muhammad masih hidup itu. Nah, ini yang meresahkan umat. Jadi akhirnya ya ada berbagai macam perselisihan di kalangan umat Islam karena pandangan-pandangan Mu'tazilah itu yang dipaksakan. Jadi Mu'tazilah itu pernah menjadi ideologi negara. Sehingga kemudian ideologi-ideologi yang berbeda itu eh, berusaha untuk ditindas dan dihapuskan supaya tidak lagi diikuti oleh umat Islam. Dalam beberapa tulisan ada yang beranggapan andaikan umat Islam itu pahamnya Mu'tazilah, maka umat Islam itu akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Ketika Mu'tazilah hanya sebentar menjadi ideologi negara, itu pun sudah berdampak terhadap kemajuan peradaban Islam waktu itu. Nah, menurut analisis para tokoh begitu. Ada anggapan bahwasanya yang memicu kemajuan peradaban Islam saat itu
Jadi peradaban Islam mulai maju kan di zaman Umayyah, dilanjutkan di zaman Abbasiyah. Jadi sejak zaman Umayyah mungkin di tengah-tengah ya, itu umat Islam sudah mulai bisa mengungguli peradaban lainnya, bisa menaklukkan Romawi, bisa menaklukkan Persia, Persia yang sekarang Iran itu. Dulu kerajaan besar 2000 tahun yang lalu sebelum Islam itu kerajaan besar. Jadi Islam waktu itu diimpit oleh imperium besar, imperium Persia dan imperium Romawi. Tapi ketika era Umayyah, dua imperium besar itu dapat ditaklukkan. Karena itu kemudian kerajaan Islam ya sudah sampai Spanyol, sampai Rusia, sampai Hongaria, begitupun ke timur sudah sampai India dan akhirnya juga sampai ke Indonesia di tahun berapa itu? Indonesia Islam masuk di Indonesia tahun berapa? Gak tahu ya. Ya nanti silakan dipelajari. Ya. Hmm. Al-adlu. Allah itu bersikap adil. Allah itu adil kepada hambanya. Allah adil terhadap hambanya itu akan memberikan balasan surga kepada orang yang berbuat baik, beriman dan beramal soleh, dan akan memberikan hukuman bagi orang yang kafir dan berdosa. Allah tidak akan berbuat sebaliknya karena itu dolim. Allah tidak akan menghukum, memasukkan neraka orang yang beriman dan beramal soleh. Allah tidak akan melakukan seperti itu. Karena itu perilaku tidak adil. Oh ya, saya jelaskan. Al-wa'du wal wa'id itu artinya Allah menepati janji. Janji yang tadi sudah ditetapkan bahwasanya Allah itu adil. Itu namanya janji. Allah dalam Al-Quran juga sudah berjanji. Orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan dimasukkan surga. Orang kafir, orang berdosa akan dimasukkan ke neraka. Itu janji Allah. Tapi nanti kemudian di akhirat al-wa'du wal wa'id itu betul-betul akan diimplementasikan. Jadi implementasi dari sifat al-adlu itu adalah al-wa'du wal wa'id. Jadi adil, Allah tidak akan menghukum orang yang beriman dan beramal soleh. Ya kan? Allah berbuat adil kepada hambanya. Oh, sorry, clear ya? Oh ya, ya. Meyakini bahwa Allah itu maha adil dan tidak mungkin berbuat jahat. Oleh karena itu manusia dianggap memiliki kebebasan dan atau free atas perbuatannya agar Allah itu adil dalam memberikan pahala. Ya, betul. Nah, betul. Tadi ya sudah saya jelaskan begitu ya, tapi kelupaan lagi ya. Jelaskan. Ya, jadi Allah itu adil sehingga Allah itu tidak memaksa perbuatan manusia. Allah menyerahkan kehendak dan perbuatan manusia itu kepada manusia itu sendiri. Yang menentukan baik buruk perilakunya itu adalah manusia itu sendiri. Allah adil, tidak ikut-ikut menentukan pilihan manusia. Pilihan manusia itu adalah pilihannya sendiri. Allah tidak ikut-ikut. Sehingga nanti kalau dia dihukum dari perbuatannya itu sendiri,
Ya, itu karena manusia itu sendiri, bukan karena dipaksa oleh Allah. Nah, begitu. Waktu memberikan sisa orang itu. Ya, pada waktu al-wa'du al-wa'id nanti begitu. Tapi pada saat kita berbicara adil, Allah itu adil dengan tidak memaksa manusia untuk melakukan perbuatan atas kehendak Allah. Tetapi perbuatan manusia itu atas kehendaknya sendiri. Allah menjadi tidak adil kalau memaksa manusia berbuat sesuai kehendak Allah. Nah, begitu. Karena implikasi dari perbuatan itu akan ditanggung oleh manusia, bukan ditanggung oleh Allah. Kan begitu. Manusia berbuat baik, maka nanti akan diberi balasan surga. Manusia yang berdosa, yang kafir, itu akan diberi balasan neraka. Tidak adil kalau dia dimasukkan neraka, sementara perbuatan buruknya itu Allah yang menentukan. Nah, itu penjelasannya. Jadi sebetulnya ya ada kaitannya dengan al-wa'du wal-wa'id juga. Tapi konteksnya al-adlu tadi adalah diperuntukkan terhadap perbuatan manusia. Jadi yang menentukan perbuatan manusia itu ya manusia itu sendiri. Kalau perbuatan manusia ditentukan Allah, Allah jadi nggak adil. Nah, begitu. Karena kalau perbuatan manusia itu ditentukan oleh Allah, dipaksa oleh Allah, implikasinya ditanggung oleh manusia. Ketika nanti disiksa, itu yang disiksa kan manusia. Nggak adil. Perbuatan buruknya dikehendaki Allah, tapi yang disiksa adalah manusia. Ya, saya udah lama saya nggak membahas ini, nggak mempelajari ini, tinggal lupa-lupa. Dulunya, ini mata kuliah ini kan baru baru sekarang ini saya ngajarin ya. Hah? Ya ada, tapi saya nggak ngajar, bukan diajar orang lain, diajar dosen lain. Ya,